Selamat datang kembali di channel ini. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Jayanagara, Raja Majapahit yang jahat dan lemah. Selamat mengikuti. Kalagemet atau Jayanagara adalah raja kedua kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun-tahun 1309 sampai tahun 1328 dengan bergelar Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara. Pemerintahan Jayanagara terkenal sebagai masa pergolakan dalam sejarah awal kerajaan Majapahit. Saat itu banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh para pengikut Raden Wijaya ayah dari Jayanagara sendiri. Hal ini disebabkan karena Jayanagara adalah raja berdarah campuran Jawa Melayu, bukan keturunan Kertanagara murni. Jayanagara adalah putra Raden Wijaya dan Darapetak. Ibunya ini berasal dari kerajaan Dharmasraya di Pulau Sumatera. Ia dibawa ke Boanabrang ke tanah Jawa 10 hari setelah pengusiran pasukan Mongol oleh pihak Majapahit. Raden Wijaya yang sebelumnya telah memiliki 2 orang istri putri Kertanagara, kemudian menjadikan Darapetak sebagai istri Tinuhenpura, atau istri yang dituakan di istana. Pemberontakan pertama ialah pemberontakan Ranggalawe. Pemberontakan ini terjadi ketika Jayanagara diangkat sebagai raja muda atau putra mahkota. Para raton juga memberitakan pemberontakan Juru Demung tahun 1313, Gajah Biru tahun 1314, Mandana dan Pawagal tahun 1316, serta Rasemi tahun 1318. Akan tetapi, menurut Kidung Sorandaka, Juru Demung dan Gajah Biru mati bersama Lembu Sora tahun 1300, sedangkan Mandana, Pawagal, dan Rasemi mati bersama Nambi tahun 1316. Berita pemberontakan Nambi tahun 1316 dalam para raton juga disebutkan dalam Nagara Kretagama, dan diuraikan panjang lebar dalam Kidung Sorandaka. Menurut Nagara Kretagama, pemberontakan Nambi tersebut dipadamkan langsung oleh Jayanagara sendiri. Sewaktu menjadi raja, Jayanagara masih berusia muda sehingga dimanfaatkan orang-orang yang merasa tidak puas untuk memberontak. Mereka merasa tidak puas terhadap kebijakan raja terdahulu, yaitu Raden Wijaya, yang menurut ukuran mereka tidak memberikan kedudukan yang mereka inginkan, dianggap tidak sepadan dengan jasanya sewaktu berjuang bersama Raden Wijaya. Maka, timbullah beberapa pemberontakan pada masa Raja Jayanagara, diantaranya adalah pemberontakan Ranggalawe, 1309. Ranggalawe sangat kecewa karena tidak diberi kedudukan pati di Istana Majapahit, dia hanya diberikan kedudukan yang lebih rendah sebagai penguasa wilayah. Pemberontakannya dapat segera dihancurkan. Pemberontakan Lembu Sora, 1311. Lembu Sora memberontak karena mendapat hasutan dari seorang pejabat Majapahit yang bernama Mahapati. Mahapati sebenarnya juga musuh dalam selimut bagi Raja Jayanagara, yang selalu membuat intrik dan konspirasi dalam istana. Pemberontakan Lembu Sora dapat digagalkan pihak istana. Pemberontakan Nambi, 1316. Nambi memberontak karena ambisi ayahnya Arya Wiraraja agar Nambi menjadi raja. Sehingga meskipun Nambi sudah diberi kedudukan yang tinggi sebagai pati istana, tetap saja ia memberontak. Dia bersama ayahnya sempat membuat pertahanan di Pajarakan, tetapi akhirnya dapat dihancurkan juga. Pemberontakan yang paling berbahaya adalah pemberontakan Rakuti, 1319. Rakuti dapat merebut ibu kota Majapahit dan menduduki istana kerajaan sehingga Raja Jayanagara bersama seluruh keluarga keraton terpaksa meninggalkan istana.
Dalam pelarian tersebut Jayanagara dikawal oleh pasukan Bhayangkara kerajaan di bawah pimpinan Gajah Mada. Kemudian Raja Jayanagara dan seluruh keluarga keraton disembunyikan di tempat yang sangat dirahasiakan yaitu di desa Badander. Kemudian Gajah Mada bersama pasukan Bhayangkara kembali ke ibu kota menyusun kekuatan. Berkat kerja sama antara para pejabat dan rakyat ibu kota, kelompok Rakuti dapat dihancurkan dan ibu kota dapat direbut kembali. Akhirnya Raja Jayanagara dapat kembali lagi ke istana. Pada tahun 1328, 9 tahun setelah pemberontakan Kuti, Jayanagara mati di tangan Tanca, seorang Dharmaputera. Cerita pembunuhan itu bermula pada 1328, saat Tanca yang juga seorang tabib diminta mengoperasi bisul yang diderita Jayanagara. Dalam operasi bisul yang ketiga kalinya itu Tanca menikam Jayanagara di tempat tidurnya. Gajah Mada yang menunggu di samping raja segera bangkit menusuk Tanca dan mati seketika itu juga. Jayanagara meninggal dunia tanpa memiliki keturunan. Oleh karena itu, tahta Majapahit diteruskan oleh Ibu Suri Gayatri sampai tahun 1331. Pasca wafatnya Gayatri, kekuasaan Majapahit jatuh pada adik tirinya, yaitu Dyah Gitarja yang bergelar Tribuana Wijaya Tunggadewi. Demikianlah sejarah singkat dari Jayanagara, Raja Majapahit yang kedua, yang mendapat julukan Kalagemet. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih dan matur suwun.